kita lanjutkan ya, skos dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Baik, silakan dilanjutkan Pak Penuntut Umum. Waktunya kurang lebih masih 45 menit. Silakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan saksi Ibu Nike Widiawati, Ibu ya. Saudara saksi, PT Pertamina selaku perusahaan Persero ya, kan kalau di perusahaan itu ada tata kelola perusahaan yang baik Bu ya, GSG. Apakah prinsip-prinsip GSG juga diterapkan ketika Ibu memimpin di PT Pertamina Persero ini? Ya betul. Oke, salah satu prinsipnya kan itu ada transparansi, kemudian akuntabilitas, kemudian responsif dan independensi Bu ya. Saya beranjak ke salah satu poin yang menjadi krusial dalam perkara ini. Ibu tahu dalam proses pengadaan di Pertamina itu biasanya fungsi-fungsi di Pertamina itu menyusun owner estimate Bu, atau OE. Tahu? Saya tidak masuk ke dalam detail. Oh tidak tahu detailnya, ya, cuma tidak tahu secara detailnya. secara umum OE tahu pasti ya. biasanya ada. Nah dalam penyusunan OE di TOK yang saudara pahami, apakah memungkinkan misalkan ada intervensi atau keterlibatan pihak ketiga dalam melakukan atau penyusunan OE di internal PT Pertamina, Bu? Secara prinsip GSG tidak boleh. Tidak boleh ya. Berarti OE itu harus internal disusun di Iya, karena masing-masing satu prinsip holding. GSG itu kan tidak boleh ada konflik kepentingan. Oke. Kemudian hal lain yang ada di Pertamina itu kan ada yang namanya vendor list Bu ya. Rekanan penyedia ya. Nah, apakah maksud dan tujuan Direksi Pertamina ketika ada proses pengadaan itu mensyaratkan agar perusahaan-perusahaan penyedia jasa itu masuk di dalam vendor list PT Pertamina, Bu? Perlu dilihat ya dokumennya, tetapi secara umum itu biasanya dilakukan. Namun detailnya ini perlu dilihat di dokumen terkait. Oke, berarti prinsipnya disyaratkan untuk masuk dalam vendor list PT Pertamina dulu, baru bisa mengikuti proses pengadaan seperti itu, Bu? Pada umumnya itu proses pengadaan seperti itu. Tapi di TKO-nya Pertamina saya sendiri belum pernah lihat. Oke. Saya sedikit bergeser ke sewa terminal BBM Bu yang melibatkan 3 terdakwa di sini. Ibu tahu pernah ada perjanjian kerjasama sewa terminal TBBM Merak antara PT OTM dengan PT Pertamina saat itu? Di tahun 2014. Betul. Apa yang diperjanjikan Ibu tahu? Yang diperjanjikan? Penyewaan. Oke, penyewaan. Itu lokasi TBBM-nya di mana, Bu? Saya belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Nah, terkait kerjasama ini, Ibu pernah atau sering mendapat laporan dari? Tidak pernah. Pernah, Bu? Tidak pernah. Tidak pernah? Oke. Sepengetahuan Ibu, di RJPP maupun RKAP sebelum atau setelah Ibu menjabat, terkait sewa terminal TBBM ini ada Bu, termuat atau tidak? Yang ada di RJPP dan RKP itu adalah investasi. Investasi. Jadi kalau penyewaan itu masuk dalam operasional saja. Operasional kan. Jadi secara garis besarnya di RJPP ada, cuma spesifiknya tidak menyebut. Tidak ada, karena itu bukan investasinya Pertamina. Nah ini kan proses sewa terminal TBM Merak ini ada dalam masa jabatan saudara saksi ya. Apakah di masa jabatan saksi pernah ada review atau kajian tentang proses kerjasama ini, Bu? Belum pernah ada laporan mengenai hal tersebut. Oke. Di tahun sebelum Ibu pernah mendengar ada review atau pernah ada peninjauan kembali perjanjian? Yang saya ketahui waktu itu pernah ada peninjauan kontrak karena adanya tapi bukan hasil di masa audit. Ibu ya? Jadi, bukan di masa saya. Jadi di masa saya tidak ada. Tidak ada. Langkah tersebut. Oke. Terkait fungsi TBBM Merak, Bu. Sepengetahuan Ibu, ini kan TBBM yang kepunyaan PT Pertamina juga jumlahnya cukup banyak, Bu. Ada berapa jumlah TBBM? Ada sekitar 1013 terminal BBM. 1013 itu tersebar di? 113. 113. Itu tersebar di seluruh Indonesia untuk melayani seluruh daerah. Kalau di Jawa Bali, Bu, yang karakternya atau tipenya mirip dengan TBBM Merak dengan kapasitas 288.000 kalau nggak salah itu TBBM Merak. Ibu masih ingat ada terminal mana saja yang? Saya kurang mengetahui untuk detailnya, hanya mengetahui total jumlah untuk Indonesia 113. Oke. Kalau fungsi secara ini Bu, TBBM Merak terhadap kontribusi penyimpanan BBM di Pertamina, Ibu tahu berapa persen misalkan yang Tidak. Tidak tahu juga ya? Oke.
Izin dilanjut dulu Yang Mulia. Baik, saya lanjutkan Yang Mulia. Terkait ratas saudara saksi, saudara saksi tadi memberikan pendapat bahwa di dalam ratas saudara mengusulkan untuk menyerap dan menggunakan minyak mentah domestik yang 2025 barrel per hari, ribu barrel per hari, seperti itu ya? Saya menyampaikan bahwa ada peluang untuk menurunkan defisit neraca perdagangan karena masih adanya crude yang belum terbeli itu sebanyak 225.000. Oh iya, jadi itu ya. Dan tujuannya untuk menekan impor ya, agar devisa negara juga tidak defisit ya, betul ya? Jadi kalau kita berhitung tentang neraca perdagangan, itu ada import, ada ekspor. Jadi yang dibahas adalah bagaimana menurunkan defisit neraca perdagangannya. Oke. Apakah saudara pernah berpendapat bahwa untuk bisa menekan impor itu akan nanti menghemat 60% dari yang seharusnya? Pernah? Nah, secara angka tidak. Jadi yang saya sampaikan dari 225 itu sebetulnya kalau ada suatu regulasi gitu ya, itu bisa kita serap, namun karena ini adalah bagian punya K3S, maka prinsip B2B tetap akan berlaku. iya. Tapi pendapat Anda masih ingat bahwa untuk Keberatan. Kok nanya-nanya pendapat? Enggak. Aja, ini saksi fakta. Sebentar. Yang jadi saya bahas ya. Ditanya, apakah saudara pernah berpendapat? Ini kan saksi fakta Yang Mulia. Izin Yang Mulia, saya juga keberatan Yang Mulia. Sebentar Yang Mulia, nanti saya sampaikan. Jadi izin, yang saya tanyakan adalah pendapat di dalam rapat terbatas dengan Presiden dan para kabinet. Izin Yang Mulia. Ya. Jadi izin dari awal saya sudah bahas terkait ratas yang mulia. Ini nggak bisa tampilkan ya? Oke. Ditunjukkan aja. Bisa karena apa? Yang diperlihatkan penuntut umum apa? Dokumen apa? Enggak, sebentar dulu. Ini jadi barang bukti ya. Oh ya sudah. Nomor berapa? Nanti saya sampaikannya karena nanti juga dicatat soalnya. Silakan diperlihatkan. Ya. Di PAP ada keterangannya nggak mengenai? Ada ya. Nomor berapa? Oh gitu. Ya, sudah. Silakan diperlihatkan. Nomor berapa? Di anunya di apa? Di PAP-nya ada? Iya, nggak apa-apa. Kita mau poin berapa? Oh, poin 10. Ya. Ini ya, 11 atau 10? Ini 11. 11 yang ini. Cuma daftar hadir aja dia di sini. Nah.
boleh pakai mic-nya. Silakan kalau mau bertanya kan sudah diperlihatkan biar sambil duduk. Ya. Ya. Lanjutkan dengan pertanyaan, silakan. Baik, jadi kalau tadi sama-sama kita lihat di dalam risalahnya, itu bukan statement atau pendapat saya, tetapi mungkin perlu dilihat di atas siapa yang mengatakan itu, Ya. yang menyampaikan poin tersebut. Oke. Di dalam poin ini, Presiden yang memberikan arahan terhadap data-data saudara untuk menghimbau bahwa perkecil impor nanti akan 60% ada penghematan sebesar 60% dan 60% paling banyak dari migas. Ibu memahami itu di dalam Iya. rapat terbatas? Yang saya pahami 60% itu adalah dari minyak mentah, BBM dan juga LPG. Oke, berarti 3 ya. Jadi dengan mengurangi impor akan melakukan penghematan di 3 tadi, minyak mentah, BBM dan gas ya, betul ya? Selanjutnya, apakah pendapat saudara ini yang akhirnya nanti menjadi dasar pembentukan Permen ESDM 42 2018? Betul? Betul? Betul. Kemudian komitmen Pertamina untuk melaksanakan permen tersebut apa, saudara saksi? Di dalam permen yang perlu kita sama-sama ketahui sebetulnya adalah ketentuan yang meminta K3S sebagai pemilik dari minyak mentah tersebut untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Pertamina. Jadi prosesnya karena ini crude milik operator atau K3S diselesaikan secara B2B, tetapi mereka harus menawarkan terlebih dahulu kepada Pertamina. Oke, jadi menawarkan kepada Pertamina. K3S menawarkan seluruh minyak mentah bagiannya. Tahu? Sebetulnya kalau saya tidak tahu, tapi yang pasti setelah surat itu ada 2 hal ya, mungkin perlu saya jelaskan. Yang pertama ketika kemudian di awal September Permen 42 itu lahir di internal Pertamina sendiri, kemudian kita menetapkan kebijakan untuk membentuk oversight committee khusus untuk keputusan impor. Oke. Artinya setelah ada regulasi pun kami menyusun tata kelola agar keputusan import ini sudah ada pertimbangan dari 5 direksi. Jadi direktur kilang, direktur pemasaran korporat, direktur pemasaran retail, direktur kilang, direktur LSCI, dan yang terakhir direktur keuangan. Kenapa direktur keuangan? Karena tadi tujuannya adalah menurunkan account deficit dan juga menjaga stabilisasi rupiah karena ini kan pembeliannya dengan dolar. Ya. Jadi intinya untuk memaksimalkan domestik, menekan impor ya, betul ya. Oke. Selanjutnya terkait buku. Sepengetahuan saudara, bagaimana kualitas banyu urip crude oil? Kualitas buko ini masuk kategori heavy Evi? dan bagus. Bagus. Oke. Apakah dari beberapa kali terdakwa menyatakan bahwa terkait impor di tahun 2020 dan 2021, apakah benar saudara menganjurkan untuk melakukan ekspor minyak mentah domestik karena ekses? Menganjurkan tidak ada. Jadi prosesnya perlu difahami, kalau kaitannya 2020-2021 itu adalah minyak mentah yang milik negara, bagian negara. Kalau bagian negara, maka semua keputusan itu harus ada persetujuan dari negara. Dalam hal ini adalah Menteri SDM dan Menteri Keuangan karena terkait dengan PNBP. Prosesnya tentu tidak serta-merta kemudian diputuskan di Pertamina karena Pertamina pun tidak boleh memutuskan, ini barang punya negara. Kita hanya diberikan tugas untuk menjualkan barang milik negara ini
dananya langsung masuk ke rekening negara dan Pertamina mendapatkan fee untuk itu. Yang sampai sekarang saya nggak tahu, mungkin belum dibayar juga fee-nya. Ya, jadi artinya pembahasannya adalah antara Pertamina dengan SK Migas sebagai wakil dari pemilih. Jadi pembahasan itu, jadi apapun yang kemudian dibahas dan dikonsultasikan di dalam rapat direksi itu adalah hasil pembahasan dengan SK Migas, dengan DJA, dan juga hasil pembahasan dengan Oversight Committee. Oke. Baik, selanjutnya terkait ekspor minyak mentah Buko 2021. Apakah saudara selaku Direktur Utama dan Board of Director pernah mendapat pengajuan dari direksi PT KPI ataupun Direktur OFP dari PT KPI pada tanggal 13 Oktober 2020? Ada pembahasan di rapat tersebut tentang beberapa opsi atas ekses dari Buko ini. Jadi ada beberapa opsi dan kemudian disampaikan di sana masing-masing cost impact dari setiap opsi tersebut. Oke. Pada syarat untuk syarat pengajuan rapat direksi, apakah harus dipenuhi dengan LUPART, lembar usulan dan persetujuan rapat direksi, draft RRD dan STIRKO? Kalau draft RRD, kalau itu bukan keputusan direksi, tidak ada draft RRD. Oke. Sepanjang yang saya tahu itu bentuknya konsultasi, karena 2021 itu kan sudah tidak lagi operasionalnya di holding, dilaksanakan di subholding terkait yaitu KPI, tetapi karena itu jika itu masih di masa transisi, artinya sebelum Oktober 2021, maka dari holding itu ada direktur PB, penunjang bisnis, yang menjadi pembinanya. Gitu. Oke. Yang saya tanyakan, apakah dalam rapat direksi harus dipenuhi syarat-syaratnya dulu? Harus ada LUPART, harus ada syarat-syaratnya. Harus ada atau tidak? Biasanya ada. Bukan harus ada atau tidak selalu ada? Pernah kalau itu adalah immediately, misalnya setelah mendapat arahan dari pemerintah dan kita langsung call a meeting, itu bisa saja terjadi. Kalau tidak ada arahan dari pemerintah tapi usulan dari subholding bagaimana? Biasanya ada lupa. Biasanya ada LUPART. Di rapat tanggal 13 Oktober ini sebenarnya saya harus tunjukkan, tapi ininya bisa. Di dalam undangan rapat direksi ini hanya dua. Yang pertama adalah update Project Investasi Kemitraan 2021 dan update implementasi TKDN 2021 di Pertamina. Pengajunya VP Infrastructure Integration Optimization, kemudian yang kedua Corporate Communication and Investor Relation, yang pengajuan dari SVP Corporate Communication dan Investor Relation. Apakah rapat tanggal 13 Oktober 2020 ini sebenarnya dadakan atau bagaimana? Ini coba boleh dilihat, kalau itu adalah hari Selasa, ini adalah rapat yang rutin. Ya. Harinya hari apa? Mohon maaf. Jadi biasanya kita ada rapat mingguan, memang itu setiap hari Selasa. Jadi tidak ada rapat itu sebenarnya di tanggal 13, rapat pengajuan penjualan minyak mentah bagian negara, Buko. Yang saya ketahui rapat ini. Tapi rapatnya ada? Rapatnya ada. Yang penjualan Buko? Pada saat rapat tersebut ada presentasi, ada. Tapi sifatnya adalah konsultasi. Oke.
tapi tidak ada undangannya. Kemudian ini saya bukakan di agenda dari BOD meeting tanggal 13 Oktober itu ada 3 rapat direksi. Tadi update 2 yang saya bacakan. Yang satu adalah persetujuan penjualan minyak mentah Banyu Urip bagian negara. Itu bukan persetujuan, Oke. ya, karena kembali lagi sesuai dengan kewenangannya, bukan kewenangan dari holding. Oke. Jadi seringkali, mohon maaf, kalau boleh saya menjelaskan, ada beberapa kali mereka mengusulkan permohonan persetujuan, tapi kemudian biasanya kami mengecek ke di situ ada namanya fungsi leher. Apakah ini merupakan kewenangan di holding atau subholding? Jadi kalau itu kewenangannya subholding, itu sifatnya hanya konsultasi saja dan Oke. dicatat di CRD, catatan rapat direksi. Oke. Saudara tadi menyatakan bahwa rapat harus ada lupatnya ya kalau dari subhold ya. Nah, apakah saudara mengetahui bahwa lupart yang diajukan oleh PT KPI ini baru ada di tanggal 13 Oktober 14 Oktober. Saya baru mengetahui sekarang. Baru tahu. Lupart ini baru dikirimkan oleh PT KPI setelah rapat. Tahu? Baru tahu Oke. sekarang. Siapa yang pada saat itu mempresentasikan rapat penjualan minyak mentah bagian negara? Kalau tidak salah Pak Yoki. Pak Yoki. Apakah Pak Yoki menjelaskan secara teknis bagaimana penjualan minyak mentah bagian negara dan berapa kuantiti yang dijelaskan di dalam Yang pasti dijelaskan tuh opsi-opsinya. opsi-opsinya? Ya, opsi-opsinya mana yang memberikan dampak yang tidak terlalu besar. Karena kan kalau kita lihat di Undang-Undang PT, direksi itu wajib melakukan upaya terbaik untuk mengurangi kerugian. Jadi kalau semua opsi itu merugikan, tentu harus dipilih mana yang paling kecil. Itu Jadi yang di presentasi dipresentasikan. itu disampaikan ada beberapa opsi terkait itu. Itu yang dipresentasikan Saudara Yoki. Apakah materi presentasinya ini? Saya tidak pasti. Mungkin coba dilihat. Saya lupa juga. Tapi intinya adalah mengenai ada beberapa opsi Ya. untuk penanganan ekses. Betul. Dengan angka-angkanya ini? Nah, Sudah saya lupa. tidak. Oke, kami lanjut. Jadi hasil catatan rapat direksi masih ingat? Di CRD-nya. Ya, ini bacakan. Di dalam hasil rapat direksi terkait persetujuan penjualan minyak mentah Banyu Urip bagian negara, ini pendapat BOD atau pendapat saudara? Ini semua termasuk fungsi leher. Jadi rapat direksi di Pertamina itu terbuka untuk diskusi. Oke. Contoh halnya mungkin yang atas itu dari audit yang bicara bahwa secara auditing tidak ada masalah dan sebagainya. Jadi artinya dari semua aspek kita bahas. Oke, jadi di dalam CRD ini kesimpulan dari rapat tadi untuk terkait pembahasan penjualan minyak mentah Banyu Urip bagian negara ini Ya. apa? Karena di situ opsi yang terbaik itu adalah seingat saya ya, adalah menjual dengan harga ICP minus, maka waktu itu pembahasannya adalah karena ini minyak mentah milik negara, maka karena ketentuannya mengatakan bahwa minimal itu sama dengan ICP, maka kita perlu persetujuan dari pemerintah jika itu di luar ketentuan. Dan kemudian karena ini ada dampaknya juga, mengingat kerjasama antara Pertamina dan SKK itu mengatakan jika Pertamina itu menjual di bawah harga ICP, maka Pertamina istilahnya harus nalangin dulu, tetap membayar ke negaranya sejumlah ICP. Karena ada pertimbangan itu, maka kemudian di rapat tersebut juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan DJA karena kaitannya dengan PNBP dan juga dengan APH untuk memastikan tidak ada masalah yang menimbulkan kerugian. Oke.
dari jawaban di sini disebutkan dampak biaya dari penjualan buku karena market terbatas dari sisi audit untuk cutting loss tidak masalah, yang penting data pendukung sudah benar dan penetapan harga sudah mengikuti dengan aturan yang berlaku. Maksudnya apa ini, saudara saksi? Ini kalau tidak salah dari audit ya yang memberikan opininya. Kurang tahu pasti. Yang pasti datanya harus benar dulu atau tidak? Ya, artinya kalau memang disampaikan bahwa beberapa opsi tersebut menimbulkan ada negatif gitu ya, tentu data-datanya itu yang harus akurat ya yang disampaikan. Oke. Saya lupa mengenai detail angkanya, tetapi ini adalah pendapat dari audit. Oke. Apakah saudara mengetahui acuan ekses yang digunakan oleh saudara Yogi dalam presentasi itu adalah RKAP 2021 revisi 0 yang data acuannya di bulan Mei. Saudara tahu? Saya tidak mengecek sampai detail Oke. itu. Apakah saudara tahu bahwa pengambilan keputusan ekses itu dilakukan pada bulan Oktober akhir, setelah rapat ini ada pengambilan keputusan untuk ekses buku itu, yang pada saat itu angka readiness kilangnya sudah naik, kemudian demand-nya juga naik, keberterimaan kilang juga sudah naik. Saudara tahu? Tidak. Tidak tahu. Jadi apakah harus betul dulu baru disetujui, atau data yang tidak benar digunakan sudah bisa disetujui ekspor buku ini? Semua harus berdasarkan data yang akurat. Data. Ya, agar pengambilan keputusannya menjadi tepat. Oke, terlepas itu data yang digunakan tidak up to date, kemudian tidak kebenarannya tidak tepat, apakah Keberatan yang mulia, ini asumsi dari JPU sendiri. Data tidak benar itu apa? Ya. Maksudnya? ya, baik, kemarin sudah saya tunjukkan bahwa keberterimaan kilang di untuk buku adalah 7.000 sampai 7 sampai 8 juta barrel. Nah, sedangkan di bulan Oktober kan biasanya sudah ada RKAP revisi 1, revisi 2 ya Bu ya. Harusnya kan data harus di update juga ya. Bagaimana pendapat saudara? Ya, kembali lagi dalam mengambil keputusan, apakah itu keputusannya kan pasti perlu waktu untuk itu, ya perlu kita melihat data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan tentunya. Oke, apakah saudara mengetahui bahwa apakah saudara tahu bahwa ekspor buku dilakukan term selama 6 bulan, di bulan Januari sampai bulan Juni? Itu sudah tidak diinikan ke holding ya, jadi langsung di bawah, jadi saya tidak tahu. Oke. Pertanyaannya lagi, apakah saudara tahu bahwa di bulan Februari sampai bulan Juni sudah tidak ada ekses? Ini sebelum ada pengambilan keputusan ekspor lah ya, ekspor Tahun buku. berapa? Mohon maaf. Bulan Februari sampai bulan Juni 2021. Oh, itu apalagi 2021 sudah di subholding ya. Jadi saya tidak mengetahui data tersebut. Oke, ini kami ambil dari berita acara optimasi hilir. Di bulan Desember, apakah saudara mengetahui
persetujuan atau konfirmasi kepada demut pembeli minyak mentah Buko baru konfirmasi pada bulan Desember tanggal 8? Tidak mengetahui. Tidak tahu. Di berita acara OHA Desember dinyatakan Februari sudah tidak ada ekses. Kemudian di bulan Januari eksesnya pun juga 453. Saudara tahu? Izin yang mulia. Izin yang mulia. Mungkin beliau perlu tanya dulu, Ibu saksi ini pernah lihat nggak data ini? Sebelum melanjutkan pertanyaannya. Oke. Saya tidak pernah ikut rapat Oke. OPHIL dan tidak pernah mendapatkan laporan karena memang itu cukup dibahas dengan oversight committee Oke. dan subholding terkait. Apakah saudara dilapori oleh Direktur LI terkait berita acara OHA? Tidak. Tidak. Oke. Oke, selanjutnya setelah ekspor buku sudah deal dan di tanggal 8 Desember, kemudian apakah saudara pernah mengajukan rekomendasi ekspor untuk minyak mentah buku? Saya lupa, tetapi memang untuk rekomendasi sesuai dengan permintaan dari SDM itu perlu ditandatangani oleh Dirut. Tuh. Namun kembali saya perlu sampaikan bahwa sebelum surat ini ada rangkaian proses panjang pembahasan dengan SKK, dengan subholding terkait dan dengan DJA. Apa pembahasannya terkait apa? Kenapa? Mohon maaf. Pembahasan dengan SKK dengan DJA terkait apa? Penjualan minyak mentah bagian negara ini itu selalu dibahas dengan si pemilik minyak mentah itu sendiri, yaitu pemerintah. Dalam hal ini SKK Migas, Ditjen ESDM di Migas, dan juga DJA karena terkait dengan PNBP. Dan di internal itu ada oversight committee. Apakah saudara benar mengajukan permohonan rekomendasi ekspor minyak mentah Banyuurip bagian negara periode semester 1 tahun 2021? Ya, sesuai dengan surat tersebut, Betul ya? ya, dan itu adalah tentu hasil pembahasan. Ini permohonan rekomendasi. Oke. Apa yang mendasari saudara akhirnya mengajukan rekomendasi ekspor ini? Pembahasan dengan SKK Migas, dengan DJA, itu kemudian menghasilkan keputusan atau kesepakatan untuk opsi terbaik adalah diekspor. Namun kemudian kembali lagi karena hasil tender itu mengatakan kalau di bawah ICP maka itu perlu persetujuan dan ternyata tidak disetujui, tidak pernah disetujui. Oke, apakah saudara mengetahui bahwa pasca ekspor minyak mentah bagian negara Buko ini terdapat kebutuhan minyak mentah jenis yang sama? Saya tidak mengetahui. Oke. Kalau ada kebutuhan minyak jenis yang sama tapi karena domestik sudah keluar, apa yang harus dilakukan Pertamina? Kita mencari sumber lain. Pengganti Pengganti. jenis Untuk yang jenis sama. yang sama ya. Jika itu ada kebutuhan maka harus diganti pengganti. Oke. Sesuai dengan rapat terbatas tadi, komitmen saudara juga akan mengutamakan minyak mentah domestik, begitu. Nah, apakah dengan ekspor minyak mentah bagian negara ini dan akhirnya diganti dengan minyak mentah jenis yang sama, apakah tidak mengingkari komitmen saudara dalam rapat terbatas tersebut? Keberatan yang mulia pendapat. Ini minta pendapat lagi. JPU.
Dan JPU pertanyaannya menyimpulkan. Komitmen di dalam ratas. Iya, mengutamakan itu dan tidak melakukan ekspor gitu. Pertanyaannya, apakah komitmen saudara di dalam rapat terbatas tadi, apakah itu bertentangan dengan fakta itu? Oke. Kembali lagi, tujuan dari ratas tersebut adalah menurunkan current account deficit. Ya. Ada dua sisi, yaitu menurunkan import dan menaikkan ekspor. Kalau kita lihat data sebetulnya sejak ratas tersebut, jadi kita lihat data 2019, 2020, current account defisitnya turun. Karena ekspor juga meningkat. Dan mengenai case ini yang tadi ditanyakan, bagaimana dampaknya? Kita berkirim surat ke KPK di 4 November. Dan KPK kemudian menjawab surat tersebut di 27 Januari 2021 mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Pertamina membeli atau import crude yang murah dan kemudian mengekspor crude buko yang bisa dihargai ICP flat itu memberikan penghematan keuangan negara sebesar 22 triliun. Jadi itu yang disampaikan KPK di surat tanggal 27 Januari 2021. Oke, apakah saudara memastikan data yang diberikan kepada KPK itu adalah data yang valid? Ya, di organisasi di Pertamina masing-masing memiliki kewenangan yang tentunya secara profesional pemilik data itu bertanggung jawab terhadap akurasi data tersebut. Oke, jadi yang membuat tadi yang bertanggung jawab, begitu? Betul, karena data-datanya itu kemudian diminta, jawaban KPK pun disampaikannya ke ESDM. Jadi dalam hal ini bukan hanya data dari Pertamina saja, tapi data dari ESDM pun diminta oleh KPK. Ya, itulah makanya saya juga melihat surat dari ke KPK itu data-data yang dilampirkan tidak komprehensif. Keberatan. Tidak tahu ya. Keberatan. Yang mulia, izin yang mulia. Dari tadi, izin yang mulia. Siap. Izin yang mulia, mohon diingatkan kepada JPU, saudara ini dari tadi pertanyaannya, satu, menjudge, tendensius. Saudara tadi bilang, apakah tidak mengingkari biasanya? Tanya fakta aja yang mulia. Sudah. Kami sudah ini. Kalau data kami tampilkan. Baik. Saudara lagi membuktikan di sini, bukan menjudge. Terima kasih yang mulia. Sedikit lagi yang mulia. Oke. Ketika Desember, tadi saudara tidak dilaporkan OH ya. Oke. Terkait ekspor buku, pada saat itu saudara masih menjabat dan pada saat itu ada kebutuhan minyak mentah jenis heavy dan akhirnya impor. Kenapa saudara tidak memberhentikan ekspor term tadi? Saya tidak mengetahui data tersebut. Yang mengetahui siapa? Dari KPI, Dari Ophil KPI. itu pasti dibahas juga di optimasi hilir. Oke, berarti yang tahu dari KPI yang punya wewenang stop atau tidak adalah dari KPI sendiri. Di Ophil ya, dan optimasi hilir karena keputusannya ini kembali lagi ada fungsi-fungsi terkait yang ikut memutuskan. Tetapi kembali lagi kalau ini terkait dengan minyak mentah milik negara, maka yang berhak memutuskan itu adalah pemerintah sebagai pemiliknya. Oke. Tapi untuk yang berkontrak tadi dari KPI atau dari PT Pertamina kontrak jangka panjang? Berkontrak, pengadaan. Ya. Pengadaan itu dilakukan oleh KPI Dari KPI. bersama-sama dengan SLK Migas. Karena waktu itu ketika kita meminta, kita pernah nih Bapak, meminta flexibility untuk menurunkan lifting.
atau menunda lifting 3 bulanan. Pemerintah tidak setuju. Kita menyampaikan bahwa kita kesulitan menjual dengan harga ICP flat. Maka kemudian SK Migas mengatakan untuk terlibat juga di dalam proses pengadaannya. Oke. Yang mensetujui ekspor minyak mentah bagian negara Buko ini siapa? Pemerintah, negara yang harus memutuskan. Untuk tendernya. Kalau itu tendernya sesuai dengan ketentuan bahwa di minimal sama dengan ICP, maka SKK Migas dalam hal ini yang ikut melakukan tender dengan KPI ikut mengambil keputusan. Pada saat itu, saudara tahu nggak SKK Migas ikutan tender? Maksudnya bagaimana? Ikutan tender ekspor Buko ini di dalam kepanitiaan tender. Saya tidak bisa memastikan ya, tetapi karena ini adalah milik ini dan pada saat nanti pun diputuskan untuk diekspor, keputusan ekspornya pun harus mendapat persetujuan dari ESDM. Untuk yang di Pertamina siapa yang menyetujui ekspor Buko ini? Ekspor tendernya mengusulkan, ya? Tendernya. Mengusulkan, karena ini bukan barang milik Pertamina, ini pemerintah meminta Pertamina menjualkan. Jadi kita tidak bisa memutuskan karena ini barang punya negara. Jadi mengusulkan. Pertamina mendapat safe appointment agreement, jadi sebagai kuasa jual. Tapi setelah barang itu ada di Pertamina, itu sudah hak Pertamina sendiri yang melakukan ini penjualan. Nah, pertanyaan saya, yang menyetujui penjualan minyak mentah Buko di Pertamina ini siapa? Di kilang ya. Kilang. Berdasarkan hasil OPHIL, rapat OPHIL. Oke. Sementara cukup yang mulia. Yang lainnya masih ada? Mau ditambahkan? Cukup? Cukup ya? Baik, sebelum ke penasihat hukum terdakwa, tolong pengunjung yang berdiri itu silakan cari tempat duduknya. Kemudian jangan ada yang duduk di bawah. Ini kita sesuai kapasitas ya. Kapasitasnya itu 70 orang. Jadi kalau memang sudah tidak cukup, ya mohon maaf, silakan di luar saja. Di depan masih ada nih, satu bangun itu 4 orang. Silakan duduk, cari tempat duduknya. Kalau tidak ada ya mohon maaf. Karena yang di depan ini menghalangi orang keluar masuk. Ayo, silakan. Masih ada di depan ini, kalau mau duduk silakan. Silakan Pak, duduk sini Pak. Depan sini ada Pak. Depan sini loh. Kalau ini depan sini loh. Paling depan sini loh. Tolong yang tidur itu di belakang juga ada yang tidur kelihatannya. Maksudnya kalau capek istirahat ya di sini biar bisa yang lain. Tolong dikasih tahu itu yang tidur itu yang baju merah itu. Enak sekali kayaknya. Petugasnya makan. Itu ya. Kalau ngantuk Pak, istirahat dulu Pak. Di sini sebelah ada hotel bisa untuk istirahat sekitar. Gitu ya. Baik, bisa kita lanjutkan ya pengunjungnya. Silakan penasihat hukum dari Pak penasihat hukum Pak Agus dan Pak Hasan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ke saudara saksi Bu Nike, kami mewakili Pak Sani Dinar Saifuddin dan Pak Agus Purwono dari KPI Kilang Pertamina Internasional. Tadi Ibu sudah menjelaskan saudara saksi ini adalah direktur utama yang tadi saya catat bilang bahwa operasional lebih banyak di bawah di subholding ya. Direktur utama itu hanya ya pokoknya tidak terlibat operasional. Sehingga kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang terlalu teknis yang Ibu tidak tahu, jawab saja tidak tahu. Pertama Bu, mengenai Permen ESDM tadi, saya catat kan tadi Ibu bilang Ibu juga ikut mengusulkan pembuatan permen itu karena ada 225.000 barel yang tidak terbeli yang ada di pasar. Pertanyaan saya Bu, di permen itu kan ada kewajiban untuk menawarkan dari K3S. Apakah di permen itu atau di usulan Ibu ada kewajiban dari Pertamina wajib membeli seandainya K3S-nya menawarkan kepada Pertamina? Bisa Ibu jelaskan itu? Baik,
Karena yang dibahas atau ditetapkan di dalam Kepmen tersebut itu adalah minyak mentah punya K3S. Yang secara kontraktual antara K3S dengan SKK Migas ini merupakan hak dari K3S untuk menjual, sehingga diberikan flexibility. Jadi yang bisa diatur pemerintah itu hanya diminta untuk menawarkan terlebih dahulu kepada Pertamina, gitu. Tetapi mengenai deal atau tidaknya itu harus B2B tentunya, di mana saat itu pemerintah tidak bisa mengatur harga dan sebagainya, karena ini milik K3S. Ya, sehingga dengan demikian masalah harga, masalah kesesuaian dari crude tersebut itu menjadi pertimbangan dari Pertamina. Apakah karena prinsip B2B tadi sehingga di dalam Permen SDM itu dicantumkan juga berdasarkan kewajiban bisnis? Betul, itu adalah prinsip B2B, kan kembali ini barang punya K3S. Ini barang punya K3S sehingga B2B ya. Tidak ada kewajiban dari Pertamina sendiri. Akibatnya apa permen ini terhadap Pertamina? Pertanyaan saya sebenarnya ke sana. Okay. Apakah dengan adanya permen ini Pertamina wajib mengambil semua? Itu sebenarnya pertanyaan saya. Tidak ada kata wajib, karena kembali lagi kalau ada kata wajib artinya kan pemerintah mengintervensi hasil investasi dari private sector, gitu ya. Okay. Tetapi kita minta diutamakan. Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan PSO minta diutamakan untuk ditawarkan terlebih dahulu. Ditawarkan, karena selama ini juga seringkali tidak ditawarkan atau ikut tender, kalah dan sebagainya. Jadi ini meminta pengecualian atau pengutamaan itu saja. Oke, terima kasih Bu Saksi. Terus berikutnya mengenai pertanyaan soal Banyu Urip yang tadi ditanyakan. Tadi saya catat Ibu sebagai Direktur Utama dari tahun 2018 ya? Ya, Agustus 2018. Agustus 2018. Apakah waktu COVID, Saudara bisa menjelaskan apa dampaknya terhadap demand produk kilang dan ketersediaan minyak mentah di kilang Pertamina? Apakah Ibu dilaporkan? Bisa Saudara jelaskan singkat akibat dari adanya COVID ini? Waktu itu kita semua sangat concern dengan masalah itu, karena ketika terjadi pembatasan, itu demand turun sangat drastis, sehingga otomatis produksi dari kilang ini juga menurun. Jadi kalau kita lihat, itu mulai awal itu sekitar turunnya demand 50%, kemudian 40%, secara overall itu hampir 30-35% dalam setahun. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap supply, kondisi supply, karena kan demand-nya itu turun. Apakah Saudara Saksi tahu bahwa meskipun saat itu terjadi COVID, tetapi SKK Migas tetap mewajibkan K3S untuk terus melakukan produksi minyak? Betul, seperti yang tadi saya sampaikan juga, Pertamina sudah berkirim surat meminta baik itu kepada SKK Migas, SDM, dan DJA untuk diberikan fleksibilitas untuk tidak melifting. Nah, kalau Pertamina tidak melifting, pemerintah tidak setuju karena itu akan membuat permasalahan di sisi hulu. Sektor hulu investasi kemudian akan berhenti dan itu akan berpengaruh ke PNBP dan juga penyerapan tenaga kerja. Jadi Pertamina sudah berupaya mengusulkan itu, tapi kemudian pemerintah tetap meminta Pertamina untuk melifting produksi hulu ini. Produksi tetap melifting. Apakah akibat permintaan itu yang tadi keadaannya produksi sumur harus tetap dijalankan, Pertamina wajib melifting, demand-nya turun, sehingga terjadilah yang namanya tadi ekses minyak mentah Banyu Urip. Apakah ada hubungannya? Bisa Saudara jelaskan? Ya, yang permasalahan pertama yang terjadi adalah dari sisi storage di K3S itu sendiri. Ketika kita mengusulkan kepada pemerintah, jika kemudian lifting tidak bisa diturunkan, Pertamina mengusulkan di liftingnya 3 bulan sekali saja. Artinya dalam 3 bulan itu ditaruh di storage-nya K3S. Namun rupanya K3S tidak memiliki cukup storage untuk menahan lifting di atas 1 bulan. Sehingga permasalahannya berpindah ke Pertamina. Bagaimana kemudian storage itu diatur agar bisa melifting tadi. Jadi ada ekses yang kalau kita lihat dari semua opsi yang disampaikan itu, kalau tidak saya salah ingat, itu adalah dampak dari storage yang harus diadakan.
Apakah saudara saksi bisa menjelaskan apa kerugian secara finansial bagi Pertamina apabila tetap mempertahankan ekses itu, tidak mengambil keputusan untuk menanggulangi ekses yang terjadi terhadap Banyu Urip ini? Bisa saudara jelaskan secara singkat? Itu ada di presentasi yang disampaikan pada saat rapat direksi yang tadi 13 Oktober, di mana ada salah satu opsinya adalah tetap melifting dan tidak menjual, gitu ya. Itu saya lupa angkanya, tetapi yang dihitung adalah biaya untuk penyimpanan. Penyimpanan. Betul. Tetap melifting tapi tidak menjual, dalam konteks ini tidak diekspor lah, seperti itu ya Bu ya? Ekspor karena harga kan tidak memungkinkan. Apakah pada saat itu dibicarakan juga apa risiko yang harus ditanggung Pertamina jika ekses buko ini tidak diekspor? Bisa saudara jelaskan? Mungkin dalam paparan itu kan saudara sebagai direktur dilaporkan apa risikonya jika Pertamina tidak mengekspor ekses buko ini? Sebetulnya karena ini barang titipan negara, maka setelah rapat tersebut kita berkirim surat ke SK Migas menjelaskan bahwa ada dampak jika ini tidak di lifting tapi tidak dijual, dan meminta konfirmasi dampak biaya ini apakah bisa dikompensasi oleh pemerintah. Jadi sebetulnya kita tidak serta-merta menolak karena ini penugasan. Maka penugasan berdasarkan Undang-Undang BUMN itu bisa dijalankan sepanjang tidak merugikan korporasi. Dan dalam hal ini berdasarkan Perpres 191 dimungkinkan adanya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah. Apakah akhirnya kompensasi itu diberikan oleh pemerintah? Tidak ada. Diberikan. Ya, jadi surat yang disampaikan ke SK Migas itu tidak secara clear mengatakan bisa. Jadi akhirnya menurut kita ini menjadi beresiko juga gitu ya, karena dampak biayanya itu. Oke, saya penegasan aja Bu. Tadi ditanya siapa yang berwenang mengizinkan ekspor buko minyak mentah bagian negara? Tadi saudara jawab pemerintah ya? Betul. Betul ya? Oke. Terus saudara saksi tadi dibicarakan juga soal subholding yang mulai dibentuk di tahun 2021 ya. Juni 2020 secara legal formal itu di Oktober 2021. Oke. Ini kalau dihubungkan dengan KPI sebagai perusahaan yang berwenang untuk mengolah minyak mentah dan PPN yang produk kilang, bisa saudara jelaskan bagaimana pelaksanaan optimasi antara subholding ini? Apakah impor crude yang dilakukan itu juga dalam rangka menekan impor BBM yang dilakukan oleh PPN? Sehingga tidak tercipta kesan bahwa kita mengutamakan impor crude, tapi kan ada manfaat selanjutnya. Bisa saudara jelaskan optimasi pelaksanaan antara subholding di Pertamina? Apakah ada sebab akibatnya kalau kita impor minyak mentah untuk menekan impor produk kilang dari PPN? Bisa saudara jelaskan? Diskusi tersebut dijalankan di steering committee atau oversight committee. Saya sendiri tidak ikut di dalam rapat tersebut. Jadi secara detailnya barangkali saya tidak bisa menjelaskan bagaimana pembahasan di dalam steerco tersebut, OPHIL. Oke. Dari saya sementara cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Bisa nyala. Izin melanjutkan Yang Mulia. Saksi, coba dulu. Saksi, ya. Apakah saksi tahu mengenai proses optimasi hilir? Bisa dijelaskan nggak? Saya tidak pernah mengikuti rapat optimasi hilir dan juga tidak dilaporkan, tetapi prinsip dasar ketika membentuk oversight committee dengan 5 direksi ini sebetulnya supaya terjadi optimasi dari mulai pengisian pemenuhan demand, kemudian dicek dengan kemampuan kilang dan juga infrastrukturnya yang dikelola oleh ILI, Integrated Logistic and Infrastructure, dan bagaimana dampaknya terhadap neraca perdagangan
juga oleh keuangan ya, dan juga terhadap nilai tukar rupiah. Jadi kalau secara detail saya tidak pernah mengikuti rapat OPHIL. Oke. Secara umum ya, OPHIL itu kan forum besar ya saksi. Nah, sepengetahuan saksi dengan proses OPHIL itu yang telah melibatkan banyak fungsi di holding dan subholding serta menggunakan sistem linear program yang rutin diaudit gitu ya. Apakah hasil OPHIL itu dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi Pertamina memang? Memang hasil dari OPHIL itu digunakan memang untuk dalam mengambil keputusan dalam Pertamina. Sistem OPHIL itu dibuat tujuannya adalah untuk itu, agar juga di antara subholding tidak terjadi kanibalisasi. Artinya tanpa adanya OPHIL bisa saja kemudian Patraniaga karena ada penawaran yang lebih murah ya semua beli aja dari luar gitu ya. Atau kebalikannya, kilang juga kalau ada yang berani beli lebih mahal ya sudah dijual aja keluar. Nah, OPHIL itu adalah bagaimana kita mensinergikan, karena kembali Pertamina itu mengelola dari hulu ke hilir, di mana harus memastikan bahwa ketahanan energi dan juga PNBP di hulu, di kilang, di hilir itu semuanya bisa tercapai. OPHIL itulah yang menjembatani semua kepentingan agar secara konsolidasi adalah yang terbaik bagi Pertamina dan juga bagi negara. Selanjutnya tadi saksi sudah menjelaskan mengenai situasi pada tahun 2020-2021 pada masa Covid mengenai ekses buko ya, tadi saksi sudah menjelaskan. Nah, kemudian yang saya tanyakan, saya ingin menunjukkan SAA nih, ada sales agreement antara SKK dengan Pertamina mengenai penunjukan penjualan seluruh minyak mentah kondensat bagian negara. Apakah saksi tahu mengenai SAA ini? Tahu? Iya. Oke, ke bawah. Lagi. Ya. Nih, di poin 8 ini ada mengatur mengenai bagaimana SKK itu menunjuk Pertamina untuk mengelola seluruh minyak mentah bagian negara, baik yang dapat diolah oleh kilang Pertamina maupun yang tidak dapat diolah oleh kilang Pertamina dengan skema pengolahan kilang dalam negeri, exchange, dan crude processing, ekspor dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu memberikan keuntungan yang sebesarnya bagi negara. Nah, di sini ada ekspor. Apakah saksi dapat menjelaskan bahwa dengan adanya kesepakatan ini memang Pertamina memang diperbolehkan untuk melakukan ekspor terhadap minyak mentah bagian negara? Ya, aturannya seperti itu. Namun pelaksanaannya tentu kita perlu mendapat persetujuan. Tapi secara kontrak itu kan undang-undang ya bagi para pihak. Jadi inilah yang mengatur tentang itu. Dan sebetulnya skema bagi hasil antara SKK Migas antara K3S dengan negara itu bukan hanya dalam bentuk barang, tapi bisa juga dalam bentuk uang. Itu antik atau apa. Jadi bisa saja kemudian ada pada saat itu dimungkinkan jika hasil tender Pertamina itu di bawah ICP dan misalnya K3S mempunyai pasar yang lebih baik, bisa saja barang itu dititipkan untuk dijual oleh K3S karena di dalam aturan atau kesepakatan antara SKK Migas dengan K3S dimungkinkan itu bagiannya dalam bentuk uang atau antik namanya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan sales order buko ya, Bu. Ini tanggal 3 Februari 2021. Tadi JPU sempat menanyakan bahwa buko itu dijual di bawah ICP ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa berdasarkan sales order. Keberatan yang mulia, saya tidak mengatakan di bawah ICP. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Enggak, gini dulu. Sebelum menjalankan, Ibu lihat ini enggak? Tahu ini Ibu enggak? tahu nggak sales order ini mengenai buko? Ya, ini tidak prosesnya tidak melalui ke saya. Tetapi memang waktu itu kan kita minta pendapat kepada KPK dan KPK mengatakan jawabannya adalah tidak ada suatu ketentuan yang memungkinkan crude bagian negara itu dijual di bawah harga ICP. Nah, Ibu tahu nggak kalau saya minyak buko itu dijual di atas ICP di sini, nih ICP plus 0,01 nih di sini. Jadi bukan dia di bawah ICP, ini ada price-nya. Ibu tahu nggak, Bu? Saya tidak pernah melihat ini karena memang prosesnya tidak melalui saya. Tapi ini angka ini kan memperlihatkan bahwa ketentuan bahwa minimal ICP itu tidak terlanggar. Oke, baik.
Sekarang saya melanjutkan mengenai penolakan minyak mentah K3S. Tadi Ibu sudah menjelaskan dengan baik. Saya hanya bertanya sedikit. Tadi Ibu menyatakan bahwa minyak bagian K3S itu memang murni haknya, sepenuhnya itu hak K3S, miliknya K3S gitu ya. Nah, Betul. di dalam dakwaan ini jaksa penuntut umum memang menghitung hasil penjualan minyak K3S kepada pihak ketiga, hasil ekspor minyak bagian K3S kepada pihak ketiga setelah tidak deal dengan Pertamina diperhitungkan sebagai kerugian negara. Yang ingin saya tanyakan, Bu, apakah hasil penjualan minyak milik K3S itu ada bagian negara di situ, Bu? Ada hak negara di situ, sehingga dapat diperhitungkan sebagai kerugian negara pada saat tidak deal dengan Pertamina. Sepanjang yang saya ketahui, masing-masing itu jelas skop K3S itu tersendiri dengan B2B, adapun yang punya negara itu dengan ketentuan yang ada yang mengatur tentang itu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Bu. Saya ingin menunjukkan satu surat Ibu kepada Kementerian SDM. Oke, ini ada surat Ibu kepada Kementerian SDM ya. Nah, di sini ke bawah. Ini ada yang saya ijoin nih. Tunggu atas. Nah, judulnya ini adalah perihalnya adalah optimalisasi pengolahan minyak mentah domestik dan fee pengolahan minyak mentah periode 2016-2020. Nah, ini Ibu menyurati kepada Menteri SDM ya. Di sini Ibu menyampaikan bahwa di tengah penurunan demand BBM global di tahun 2020, margin pengolahan atau selisih harga jual produk kilang dan harga beli minyak mentah bagian minyak mentah ya, menjadi jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya. Mempertimbangkan 90% biaya produksi kilang adalah biaya pembelian bahan baku minyak mentah, maka optimalisasi pemilihan minyak mentah merupakan faktor utama untuk meminimalkan kerugian perusahaan akibat pengelolaan domestik tertentu dengan volume yang tidak ekonomis bagi kilang Pertamina. Sementara dari aspek current account deficit, sektor migas Indonesia memberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor domestik yang tidak ekonomis diolah di kilang dan memiliki nilai lebih tinggi di pasar internasional, juga akan meningkatkan neraca migas negara. Yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Tadi saya catat ya keterangan Ibu dengan JPU bahwa Ibu menyatakan bukan menurunkan impor, tapi saya menurunkan defisit neraca perdagangan tujuannya. Tadi Ibu menjelaskan itu, Ibu tegaskan itu. Nah, apakah ini sejalan dengan surat yang Ibu tulis kepada Kementerian SDM itu? Betul, karena di sini ada keputusan yang harus diambil ketika ini B2B ya, karena kembali lagi dari 5 mandat yang diberikan kepada Pertamina, Kementerian BUMN memberikan mandat harus mencapai keuntungan sesuai dengan target. Oleh karena itu, prinsip ini juga tetap harus kita ambil. Nah, karena di dalam ketentuannya itu bukan wajib at any cost, kecuali kalau wajib at any cost, tapi kalau itu lebih tinggi dibanding market price, maka pemerintah memberikan subsidi, itu lain cerita ya. Tetapi ini kan betul-betul keputusannya minyak mentah bagian K3S itu adalah B2B. Jadi ini sejalan dengan apa yang dijelaskan tadi kepada JPU. Ya, jadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa maksud Ibu adalah bukan semata-mata menurunkan impor, tapi memang Ibu ingin menurunkan defisit negara diakibatkan dengan ekspor menggunakan domestik yang tidak memiliki nilai ekonomi gitu ya. Oke, sekarang saya lanjut slide selanjutnya. Oke, ini ada data merupakan bagian dari surat yang tadi. Ini ada neraca ekspor, Bu. Di sini export code itu memperoleh pendapatan 2,5 miliar juta USD. Ya. Kemudian, nah ini nilai impor pengeluarannya adalah 2,4 miliar juta dolar, ya. 2,4 miliar dolar, ya. Gini, Nah, jadi di sini sebentar perlu digarisbawahi
apa-apa yang ditampilkan, terlebih dahulu ditanyakan dulu kepada saksi, apakah Ya. saksi mengetahui dulu tentang ini. Nanti Ya. baru kalau memang tahu ya silakan dilanjut, kalau Oke. tidak tahu ya saya kira nggak perlu silakan. Baik Yang Atau Mulia. mau Ibu, dikonfirmasi ya silakan. Gitu ya, tapi dikonfirmasi dulu baik Yang pengetahuan Mulia. saya Baik. yang Pertamina. Silakan. Izin Ibu saksi. Ibu tahu mengenai slide ini, neraca ini? Saya lupa, tapi detailnya saya juga tidak ingat. Oh, oke, baik. Saya lanjut ya. Ibu tadi menerangkan mengenai Pertamina itu punya 6 subholding ya, dan itu saling bersinergi. Bagaimana sih Bu Pertamina mengatur mengenai 6 subholding itu, perannya antara subholding sehingga dapat membawa manfaat dan keuntungan maksimal bagi Pertamina, Bu? Ya, jadi karena hulu ke hilir yang saling terkait, maka koordinasi salah satunya melalui OPHIL ini menjadi sangat penting karena masing-masing kemudian memiliki mandat negara. Subholding upstream itu mandatnya adalah meningkatkan produksi migas, di mana Pertamina itu sekitar 65% produksi minyaknya itu adalah kontribusi dari Pertamina. Jadi sangat dominan sehingga ini harus terus ditingkatkan. Dan investasi di hulu juga harus dijaga. Ini pun sama, ada target di APBN yang kemudian menjadi target PMBP dari ESDM. Kemudian di kilang juga demikian, oleh karena kilang ini untuk meningkatkan fleksibilitas, maka Pertamina pun meminta kepada jajaran di KPI untuk melakukan investasi, untuk melakukan revamping kilang-kilang yang sudah mature ini, agar bisa mengolah jenis crude yang sulfurnya itu tinggi. Jadi itu yang dilakukan, bagaimana meningkatkan kapasitas dan juga kehandalan kilang. Dan untuk Patraniaga tentu ini lebih dominan di PSO-nya, karena lebih dari 80% produknya adalah PSO. Demikian juga dengan shipping, adalah saya selalu mengatakan untuk shipping ini menjadi urat nadi, karena yang mengantar, mengirim, jadi memang kehandalan pasokan bukan hanya dari produksi saja, tetapi juga dari kehandalan dari shipping itu sendiri. Jadi dengan pengelolaan yang tidak mudah ini, maka tidak boleh ada kanibalisasi antara satu dengan yang lain, harus bersinergi sehingga menghasilkan hasil yang terbaik bagi perusahaan sebagai korporasi dan juga bagi negara. Karena kembali tadi kita ini punya 3 ibu. Ada Kementerian BUMN, berarti ya profit setinggi-tingginya supaya dividennya naik. Kemudian ada SDM, PSO harus terjadi, ketahanan energi harus terjadi. Ada keuangan bilang walaupun dua-duanya diminta, tapi kompensasi dan subsidi harus ditekan. Dan PNBP-nya yang harus naik. Selain PNBP juga dari pajak dan dari dividen. Jadi 6 subholding ini memang perlu diintegrasikan agar 3 kepentingan di sisi pemerintah ini plus harapan masyarakat terhadap kehandalan ini bisa dikelola dengan baik. Jadi mengambil keputusan di Pertamina memang tidak bisa melihat di satu aspek, karena tadi di sisi pemerintah pun ada 3 pihak yang masing-masing memiliki kepentingan dan semuanya diatur dalam undang-undang. Masih ada? Izin untuk melanjutkan Ya, majelis. sebentar sebelum dilanjutkan, saya ingatkan lagi pengunjung, jangan berdiri di depan. Itu keluar masuk, silakan di depan ini loh, kosong ini loh. Duduk sini loh, duduk sini Pak. Jangan berdiri di situ. Loh, kasih tempat duduk Pak, tidak mau. Silakan dilanjutkan. Kepada saksi Bu Nike, kami masih dari PH Payoki, Bu. Bu, tadi Ibu kan menerangkan ya Bu, sejak Agustus 2018 sampai dengan November 2024, Ibu sebagai Direktur Utama ya Bu. Di November 2017 sampai dengan Agustus 2018 juga Ibu udah jadi direksi ya Bu, dalam hal ini Direktur SDM di PT Pertamina Persero ya Bu ya? Betul. Iya. Bu, sepengetahuan Ibu Bu, ketika Ibu menjadi direksi Bu, ini kan dakwaan yang mendakwa klien kami isinya itu, dalilnya itu karena ekspor, sederhananya Bu, karena ekspor yang banyak, maka dalam hal ini melakukan kebijakan impor. Sepengetahuan Ibu nih Bu, cadangan atau total produksi minyak mentah Indonesia itu berapa banyak Bu? Kemudian dikaitkan, apakah walaupun nggak ada ekspor, apakah Indonesia selalu melakukan impor Bu? Bisa Ibu jelaskan nggak Bu, dari sisi
Ibu. Ya, sepanjang pengetahuan saya ketika jadi di RUT, bahwa produksi minyak mentah Indonesia memang trennya menurun karena cadangannya juga menipis dan belum adanya new big fish atau new discovery yang bisa meningkatkan cadangan. Dan sekarang alhamdulillah mungkin, tapi itu perlu waktu dari mulai penemuan sampai menambah produksi itu sekitar 7 tahunan ya, 5 sampai 7 tahun. Jadi produksinya waktu itu adalah sekitar 580 sampai 603 begitu ribu barel per hari. Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan, kilang itu kapasitasnya adalah install capacity adalah 1.050.000 barel per hari. Jadi walaupun semua sudah kita serap minyak domestik, minyak mentah itu masih perlu tambahan, dan tentu saja karena kilang itu mengolahnya ada berbagai jenis dari mulai yang light, medium, heavy, super heavy. Jadi tentu keputusan untuk melakukan import itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dari kilang itu sendiri. Kemudian Bu, ini kan menurut yang kami catat Bu di dalam pemberitaan ini kan pada saat Ibu menjadi Direktur Dirut Pertamina ini kan Pertamina mencapai pendapatan revenue terbesar Bu di tahun 2024 sampai 70 triliun Bu. Hal ini kan sangat bertentangan sekali Bu dengan dakwaan yang menjerat klien kami Bu akibat dampak operasional dan bisnis Pertamina di tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Termasuk dalam area tanggung jawab klien kami Bu, Pak Yoki dalam hal ini selaku Direktur PIS Bu. Sepengetahuan saksi nih sebagai Dirut Pertamina dan pemegang saham PIS, waktu itu Pertamina Holding kan selaku pemegang saham PIS ya Bu ya. Seperti apa Bu PIS di bawah kepemimpinan Pak Yoki Bu yang Ibu ketahui Bu? Salah satu tujuan pembentukan subholding sebetulnya kita sebut unlocking value. Karena kalau untuk menjalankan PSO itu Pertamina tidak boleh mengambil keuntungan yang besar. Tetapi sebagai perusahaan, mandat dari pemegang saham, perusahaan harus tumbuh. Maka perlu ada dilakukan investasi anorganik. Artinya gini, jangan mencari keuntungan dari public service obligation karena ini untuk masyarakat. Oleh karena itu subholding juga sesuai juga dengan arahan dari pemegang saham itu diberikan tantangan untuk melakukan unorganic growth dengan kalau hulu itu melakukan ekspansi ke blok-blok migas di luar sehingga menambah produksi yang kita bawa pulang ke Indonesia. Nah kalau terkait dengan PIS ini selama ini adalah melayani rute domestik yang sebagian besar adalah untuk PSO. Jadi ketika PIS menjadi suatu perusahaan berdasarkan prinsip arm's length yang diwanti-wanti oleh Kementerian Keuangan, maka tidak boleh PIS men-charge harga freight cost yang mahal kepada untuk PSO ini karena nanti akan meningkatkan subsidi dan kompensasi. Tapi PIS perlu berkembang. Maka salah satu program dari Kementerian BUMN adalah PIS ini harus masuk ke pasar, harus IPO. Itu target di dalam target di Kementerian BUMN itu PIS masuk harus IPO. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan agar menarik untuk dijual ke publik, maka unorganic growth dengan melakukan ekspansi pengangkutan atau transportasi kapal ini ke pasar luar negeri. Dan pada saat di subholding terbentuk, di mana Pak Yoki menjadi dirut di PIS, pertumbuhan yang pasar luar ini besar. Jadi saya selalu mengatakan pasar domestik itu hanya for strengthening your muscle. Jangan cari lemak, jangan cari untung. Itu hanya untuk menguji kehandalanmu, ketangguhanmu. Nah, kalau sudah kuat muscle-nya, maka uji itu di pasar di luar. Dan itu dilakukan oleh PIS dengan tambahan rute yang bisa dikuasai di luar. Nah kalau di luar ngambil keuntungan boleh karena itu tidak ada kaitannya dengan APBN. Jadi itu yang dilakukan dan PIS melakukannya dengan baik.
Bu, pada saat kepemimpinan Pak Yoki sebagai Direktur Utama PT PIS, Bu, Ibu mengetahui gak, Bu, dalam hal ini PIS dapat laba 4 kali lipat atau sampai dengan 9 triliun? Iya, karena semua subholding itu mengalami kenaikan pada saat itu, sehingga memang di tahun 2023 itu adalah prestasi terbaik Pertamina, baik dari sisi pendapatan maupun dari net profit after tax. Kemudian Bu, apakah tadi kan Ibu kan di awal pas ditanya oleh JPU menjelaskan visi misinya Pertamina ya Bu ya, antara holding dan subholding itu. Bu, kinerja PIS itu apakah mendukung percepatan finansial Pertamina Bu yang mencatatkan rekor profit dan laba Bu menurut Ibu? Semuanya berkontribusi. Karena kalau kita bicara tentang pasar di dalam negeri, ya ini ada kaitannya satu sama lain. Sehingga kalau saya melihat bagaimana semua subholding ini bersinergi sehingga menghasilkan value added yang terbaik. Jadi karena masing-masing tidak ego sektoral, tetapi melakukan sinergi, maka inilah sebetulnya kunci keberhasilan Pertamina di dalam memberikan value added bagi semua pihak. Karena kembali lagi bukan hanya ukuran kinerjanya, bukan hanya dari profit saja, itu adalah Kementerian BUMN gitu ya. Tetapi kita juga melihat bahwa boleh dibilang dengan beberapa program itu kelangkaan BBM dan sebagainya itu sangat-sangat minimal. Kita semua bisa melihat di pemberitaan hampir sedikit sekali itu terjadi. Dan juga PNBP dari sisi keuangan ini pun kita selalu meningkat. Jadi kalau bicara tentang kinerja Pertamina, kita tidak bisa melihat hanya dari satu sektor, tapi ada 3 tadi dan alhamdulillah ketika subholding terbentuk, 3-tiganya sesuai dengan ekspektasi pemerintah ini tercapai. Cukup, Majelis. Cukup ya, baik. Silakan dari penasihat hukum Pak Dimas, Pak Gading, dan Pak Muhammad Keri. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Insinyur Nike Widiawati ya Bu ya? Betul. Ya. Saya panggil Ibu saksi aja ya, mohon izin ya. Kami ini tim penasihat hukumnya Pak Dimas, Pak Gading, dan Pak Keri. Maka kami akan tanya yang terkait posisi Ibu sebagai direktur. Apakah saksi tahu soal istilah ketahanan energi nasional? Tahu ya Bu? Karena kenapa kami tanyakan ini Bu saksi? Karena Bu Nina Sulistiowati, lalu Bu Karen dan Pak Edward itu sudah. Nah sekarang kami mau tanya ke Ibu kalau ada persesuaiannya. Silakan. Baik, jadi kalau kita melihat di Undang-Undang Energi, ada 3 level yang harus dicapai. Level pertama adalah ketahanan energi. Ketahanan energi itu masalah availability, harus ada. Apakah dari domestik atau dari luar, tapi harus ada. Itulah definisi ketahanan energi menurut undang-undang. Level berikutnya adalah kemandirian energi. Kemandirian. Ya, ketika ketahanan energinya dipenuhi dari dalam negeri, Baik. maka kita akan mandiri secara energi. Baik. Level yang tertinggi adalah kedaulatan energi. Kedaulatan. Kedaulatan energi adalah ketika kita sebagai negara bisa membuat kebijakan tersendiri. Contoh hari ini kita mengatur harga masih merefer ke harga di luar. Baik. Kedaulatan berbicara tentang bahwa kebijakan itu bisa kita ambil Baik. untuk kepentingan nasional. Nah, ini mirip-mirip penjelasannya Bu. Nah kalau begitu, Ibu tahu gak yang namanya ketahanan stok nasional atau ketahanan operasional? Kita BBMI kita itu cuman sampai 18 hari. Itu kan maksudnya kita punya mobil, diisi BBM, kalau nggak berjalan 18 itu stop itu mobil kan, begitu Bu ya? Betul. Ah. Jadi ada beda antara cadangan operasi dengan Baik. cadangan nasional. 18 hari adalah cadangan operasi Pertamina karena kita ingin menjaga kehandalan tadi. Baik. Namun kalau kita melihat benchmark dari negara lain, memang negara kita belum punya Baik. ya ketahanan cadangan nasional. Baik. Saksi yang sebelumnya Bu, sebenarnya ada upaya atau rencana ya
stok itu harus sampai 30 hari bahkan 90 hari stok nasional, betul Bu ya? Saya tidak Ibu nggak tahu? Tidak mengetahui karena itu saya tidak mengetahui. Saya tidak ingin Baik, kalau menjelaskan nggak lebih tahu panjang. langsung saya tanya yang lain. Ya, karena kita di sini Bu hanya yang Ibu tahu saja. Ibu tahu ada kebijakan BBM satu harga? Ya, tahu. Tahu ya. Pertanyaannya, kebijakan BBM satu harga itu apakah kaitannya juga dengan harus ada yang namanya cadangan di dalam negeri yang juga mencukupi? Betul Bu? Betul, dan Betul untuk ya, itu bukan hanya cadangan dari sisi produknya, tetapi perlu adanya tangki-tangki yang memang itu menjadi program pemerintah bersama Pertamina untuk membangun tangki-tangki kecil di daerah-daerah 3T tersebut untuk menjaga kehandalan. Baik. Karena Ibu sudah menyebut tangki, saya masuk ke tangki nih Bu. Kan tangki ini kan sebenarnya yang disebut terminal BBM ya. Betul ya Bu? Ya, ada terminal BBM, terminal LPG, Ya. ada terminal aviasi. Ya. Terminal BBM ini atau tangki ini berbeda dengan kilang. Berbeda. Apa bedanya? Tangki hanya untuk menyimpan, Baik. kilang untuk memproduksi BBM. Baik. Kalau disebut terminal BBM ya milik OTM Merak ya berarti dia hanya menyimpan. Dia tidak memasak. Begitu ya Bu ya? Ya. Baik. Sekarang kalau begitu, Ibu tahu nggak proses pengadaan terminal BBM Merak milik PT Orbit Oil Tanking OTM? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, karena Ibu nggak tahu, saya nggak akan tanya lagi nih Bu. Yang saya tanya adalah, ya, sepanjang Ibu menjabat periode PLT sampai dengan berakhir November 2024 selaku Direktur Utama, pada saat itu adakah laporan bahwa penyewaan tangki OTM itu bermasalah? Saya tidak pernah mendapat laporan itu. Tidak pernah mendapat laporan. Baik. Kalau begitu, di dalam Pertamina sendiri, apakah ada internal audit, eksternal audit, atau diawasi oleh inspektorat? Mekanisme pengawasannya itu bagaimana, Bu? Yang pertama adalah pengawasan dari sisi komisaris sebagai pengawas, Baik. itu ada komite audit. Yang kedua adalah internal Pertamina sendiri, ada internal audit, baik di holding maupun di subholding. Kemudian, Sebentar Bu, pelan-pelan Bu. Komisaris lalu internal audit ya. Lalu ya, komisaris itu memiliki komite audit. Baik, terus? Betul. Kemudian perangkat direksi di internal perusahaan itu ada internal audit. Baik. Kalau itu kemudian menyangkut subsidi dan kompensasi dari negara, maka semuanya kemudian diaudit Baik. oleh BPKP sebelum nantinya diputuskan oleh 3 menteri, yaitu Nanti menteri. Bu, jangan ke sana dulu. Yang saya tanya adalah kalau anak perusahaan atau perusahaan Pertamina melakukan pengadaan, ya, itu yang mengawasi siapa? Internal audit di masing-masing ada. Baik, berarti ada internal audit termasuk kalau komite audit di level komisaris, begitu ya Bu ya? Komisaris di anak perusahaan. Baik. Pertanyaannya, pernah Ibu dengar baik komite audit internal atau eksternal yang mempermasalahkan penyewaan tangki OTM? Pernah nggak Ibu tahu? Saya belum mengetahui tentang Nggak itu. ada ya, nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nah kalau dia OTM saya langsung loncat Bu. Ya. Kalau terkait dengan sewa kapal, ada nggak pernah Ibu dapat laporan, ini penyewaan kapal Olimpik Luna bermasalah ini. Pernah nggak Ibu tahu itu? Tidak pernah. Kalau Ibu nggak tahu Olimpik Luna, pernah nggak Ibu dengar, ini sewa 3 buah kapal milik PT JMN, Jenggala Maritim Nusantara bermasalah ini. Pernah Ibu dengar? Tidak pernah. Nggak pernah ya, baik Jenggala Bango, Jenggala Nasim, Jenggala 21, selama Ibu menjabat tidak pernah Ibu dapat laporan? Tidak pernah. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Ya.
kan pada saat Ibu menjabat Direktur Utama periode Agustus 2018, November 2024, ya. Itu kan masih disewa oleh Pertamina ini tangki. Ibu tahu nggak itu? Iya. Iya kan? Nah, pada waktu itu kan masih dipakai dong. Sampai hari ini Ibu tahu masih dipakai tangkinya. Kalau saya baca di medsos, iya, Ya, masih baik. dipakai hari ini. Pertanyaan saya, ya, pada saat Ibu menjabat, ya, Ibu pernah dilaporkan bahwa harga yang dibayar oleh Pertamina, karena kan baru 2021 kan subholding ini kan, harga yang dibayar untuk throughput itu ini kemahalan Bu Direktur. Pernah nggak ada yang begitu bilang? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik. Selanjutnya, kalau begitu, ya, ini Ibu tadi saya catat benar-benar pakai tinta merah ini. Yang namanya pengangkutan itu tadi Ibu bilang urat nadi begitu ya. Baik. Sekarang saya mau mau tanya soal konsekuensinya. Ibu tadi sampaikan bahwa benar ya negara ini Pertamina masih impor minyak dan gas kan begitu? Import. Masih Minyak impor mentah. ya. Nah, ketika dia impor berarti kan ada yang ngangkut. Betul ya? Sepengetahuan Ibu, jadwal pengangkutan itu sudah ditetapkan atau semaunya kita mengangkut? Saya tidak pernah masuk ke detail Nggak tahu di ya, operasional, baik. tidak Kalau tahu. nggak tahu, jangan Bu. Lanjut rapat terbatas. Ya. Di rapat terbatas, ya, apakah benar memang pemerintah minta supaya ada kita meningkatkan ketahanan energi nasional? Benar nggak? Pernah nggak disampaikan soal itu? Ratas yang kapan ya Pak? Kalau Saya boleh nggak tahu di ratas apapun ketika Ibu mengikuti ratas. Saya tidak notice tentang itu. Oh, iya. Tetapi mandat ketahanan energi tanpa disampaikan pun ini menjadi visi dan Baik. misinya Pertamina. Baik, sekarang saya masuk visi. Ibu Karen dan Ibu Nina pada waktu diperiksa menjadi saksi menyebut-nyebut adanya visi atau misi aggressive upstream, profitable downstream. Ibu tahu itu? Tidak. Nggak tahu juga? Baik. Kalau Ibu tahu, ketika Ibu menjabat, tangki milik Pertamina itu berapa banyak? Ibu hafal nggak? Atau nggak tahu? Tadi ya. Apa benar 234? 234 itu total. Jadi 113 itu tangki BBM, kemudian 40 something itu adalah tangki LPG, dan ada aviasi atau aftur itu 72. Jadi totalnya Baik, adalah totalnya 234 terminal BBM, begitu Bu ya? bukan hanya terminal BBM itu hanya 113 Ah, jadi 234 total semua. total. Tadi Baik. yang saya sampaikan. Jadi ada terminal LPG sama terminal untuk aftur. 32 diantaranya itu punya swasta, benar Bu ya? Saya tidak mengetahui detailnya. Baik. Tetapi Ibu tahu selain yang milik Pertamina atau anak Pertamina, ya, ada yang milik swasta, begitu ya? Iya. Betul ya? Sewa, betul. Sewa ya. Setahu Ibu, apakah hanya menyewa kepada PT OTM atau juga ada perusahaan-perusahaan lain? Kalau kemarin kami periksa itu perusahaannya sampai berapa? Sampai 18 katanya ada sewa. Ibu tahu nggak? Yang saya tahu sewa untuk yang tangki LPG. Baik, Kalau BBM saya kurang tahu. baik. Pertanyaan saya sederhana. Selain PT OTM, Ibu tahu nggak ada juga ya Pertamina atau anak perusahaan Pertamina menyewa terminal BBM? Saya kurang tahu. Kalau Baik. BBM LPG saya pernah mendapat laporan. Baik. Kalau Ibu nggak tahu tentang itu, ya sekarang saya masuk ke pengadaan kapal nih Bu. Kalau Ibu tahu silakan jawab, enggak Ibu nggak usah perlu jawab. Di dalam dakwaan, ya terdakwa ini dituduh merugikan. Ya. Saya mau tanya sama Ibu. Kan setelah dibentuk subholding, ada PIS, ada KPI, ada PIS LTD kan, tahu Ibu ya? Yang di Singapura. Ya,
baik. Nah, dalam persidangan ini terungkap Bu bahwa KPI yang mempunyai muatan, ya kalau KPI ini muatannya berarti minyak mentah kan, kalau Patraniaga gas, BBM. KPI minta carikan dong minyak dari Afrika Barat, ya. Nah, dia minta si PIS untuk mencarikan Bu. Yang saya tanyakan, fakta yang terungkap ternyata KPI membayar ke PIS 6.160.000. PIS membayar ke PIS PL 5.881.000. PIS PL membayar ke Sahara, pemilik kapal yang asing itu hanya 5 juta. Ya. Pertanyaan saya ke Ibu, apa boleh sesama anak perusahaan ngambil margin, ngambil keuntungan? Pak, saya tidak bisa berpendapat karena saya tidak mengetahui tentang permasalahan ini. Sekarang saya tanya, kalau Pertamina atau KPI ya mengambil atau menggunakan jasa dari anak perusahaan sesama anak perusahaan, boleh nggak itu anak perusahaan ngambil untung? Boleh. Boleh. Dengan ada arm's length principle. Itulah yang menjaga tidak ada kanibalisasi. Itu yang disyaratkan juga oleh Kementerian Keuangan khususnya perpajakan. Jadi yang digunakan adalah market price. Ya, jadi keuntungan yang wajar sesuai dengan market price, prinsip arm's length. Sepanjang memenuhi persyaratan, sepanjang tidak melanggar aturan, boleh mengambil margin atau keuntungan, begitu Bu ya? Ya, yang wajar sesuai dengan aturan. Ya, boleh ya. Baik. Kalau begitu, Ibu kan tadi bilang nih bahwa kita mendorong perusahaan domestik ini ya atau anak perusahaan itu ya itu bisa maju kan begitu. Nah, itulah kenapa ya ada dibedakan FOB, freight on board dan cost and freight gitu ya. Ibu tahu sampai ke situ. Ya, tetapi itu tidak dibahas atau diputuskan di Direksi. di holding maksud Baik. saya. Itu semua di subholding saja. Baik, subholding ya Bu. Baik. Kalau begitu, Ibu tahu ada Permen nomor 77 ya garis miring K garis miring 90 ya tahun 2019 yang menyatakan bahwa tangki milik OTM itu sebagai objek vital nasional. Tahu nggak Ibu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Lalu saya tanya lagi, Ibu tahu nggak ya pernah Pertamina selama Ibu menjabat menyewa terminal BBM milik swasta, lalu di akhir masa sewa jadi milik, pernah nggak Bu? Sepanjang kepemimpinan saya tidak pernah. Sepanjang kepemimpinan Ibu tahun 2018 sampai 2024 tidak pernah ada mekanisme sewa yang pada saat selesai masa sewa menjadi milik, nggak ada ya? Untuk BBM tidak ada. Nggak ada ya, baik. Selanjutnya saya tanya lagi, Bu, terkait dengan ya penyewaan pengadaan itu tadi, baik kapal maupun OTM, ya, itu kan ada disebut tadi disinggung OE, owner estimate. Yang saya tanya kapal nih Bu, tahu nggak Ibu bahwa yang namanya perkiraan harga itu ditentukan oleh harga pasar internasional? Pak, kembali saya sampaikan penyewaan itu sifatnya operasional, Ibu nggak jadi tidak pernah harus sampai dibahas di holding. Ya justru Jadi saya itu. tidak mengetahui. Ya kan berarti kan pertanyaan terkait OE kan sebenarnya Ibu nggak tahu kan? Ya itu baik. Nah kalau begitu ya pertanyaan saya Bu, di dalam pengadaan yang dipermasalahkan ini kan pengadaan OTM oleh Pertamina, ya. Ibu tahu nggak di masa Ibu atau sebelumnya yang saya tanya, Ibu tahu nggak bahwa pernah ada surat BPK yang menyatakan bahwa minta harganya di negosiasi harga throughput. Ibu tahu nggak? Saya pernah dengar, tapi secara detailnya saya kurang memahami, tapi saya pernah dengar tentang Baik. itu. Yang Ibu dengar apa? BPK, kemudian dari hasil temuan BPK itu perlu ditindaklanjuti dengan adanya BPKP Bu, adendum. bukan BPK. Itulah auditor ya. Ya. Jadi direksi yang sebelum saya Ya. itu
itu diminta untuk melakukan adendum. Baik, adendum terkait harganya kan? Betul, itu yang saya dengar. Nah, kalau surat dari KPK Ibu dengar nggak? Tidak. Tidak ya. Jadi di surat itu BPKP ya, audit begitu ya, itu hanya mempermasalahkan harganya kan, bukan proses pengadaannya yang dibilang di situ. Ada nggak soal Saya tidak pernah lihat Ya. hasil auditnya. Saya hanya mendengar mengenai yang tadi saja. baik? Pertanyaannya nih Bu, ini nggak detail tapi pengetahuan Ibu saja. Kalau terminal itu ya tidak disuplai dengan minyak impor atau migas, apa yang terjadi? Ini minta pendapat ya. Saya Bukan saksi, enggak. saksi fakta. Ibu tahu nggak Bapak. fakta itu? Tahu Tidak, nggak? Nggak tidak, tahu ya? Tidak tahu. Baik. Kalau suplai tersendat, ya sepengetahuan Ibu aja, apa yang terjadi? Suplai BBM Ya tersendat. minyak mentah nggak diangkut, migas nggak diangkut, ya terminal atau kilang itu kosong, terminal, itu apa yang terjadi? Tahu nggak Ibu? Terjadi kelangkaan suplai. Baik. Kalau Ibu sebut kelangkaan suplai, berarti minyak atau gas ke masyarakat juga terganggu, betul kan? Ya, betul. Termasuk SPBU di pasar Minggu bisa kosong gitu, Bu. Jadi di kami ini ada senario Nah, RAE. ini saya Ya. mau dengar nih, Bu. Ya, jadi artinya kita selalu punya senario. Ketika ada suatu permasalahan terjadi, itu berlapis gitu. Sampai artinya apa? Karena komitmen untuk menjaga ketahanan itu, maka apapun kondisinya kita harus memastikan bahwa supply itu harus terjaga. Contoh, ketika terjadi bencana alam, ada terminal BBM yang terendam atau kena gempa, maka kita harus lakukan, apakah itu kita kirim floating storage atau sampai kita angkut pakai helikopter, BBM itu kita lakukan. Jadi di Pertamina kita tidak bisa secara ini mengatakan ya tidak aman atau tidak, tetapi kita harus mengupayakan agar ketahanan itu terjadi dengan berbagai senario. Jadi setiap hari kita punya 3 senario yang harus kita lakukan untuk menjaga ketahanan energi. Baik, itu yang Ibu bilang ya. Ya, BUMN, reguler, alternatif, emergency. Baik. Itu tahapannya. baik, itu yang Ibu bilang Pertamina itu BUMN paling rumit sedunia itu, Bu ya. Iya, betul. Baik, saya cukup, Bang Hamdan. Baik, sebelum dilanjutkan lagi, itu tolong, susah saya ngasih tahu. Jangan menghalangi jalan, Mas. Jangan duduk di situ, Mas. Duduk di sini, Mas. Aduh, kawan-kawan wartawan jangan memberi contoh. Artinya kalau sudah kasih tahu, kalau ada yang tempat duduk sini loh, kosong nih loh. Jangan berdiri di situ, Pak. Menghalangi. Nanti orang pada ikut-ikut jadi menghalangi, dikasih ke tempat duduk malah nggak mau. Ini ada di depan ini. Jadi kita sudah memberikan kebebasan untuk kawan-kawan wartawan berdiri di situ memang untuk menjaga kamera, tapi akhirnya diikuti sama pengunjung yang lain duduk di situ. Jadi orang terhalang-halang. Tolonglah dikasih tahu. Ya, jadi majelis hakimnya nggak cerewet gitu loh. Baik, silakan dilanjutkan, Pak. Baik, saya sedikit saja. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa owner estimate itu harus tentukan sendiri oleh Pertamina, betul ya? Saya tidak pernah mengatakan itu karena proses pengadaan saya tidak mengikuti. Tadi ada pertanyaan jaksa bahwa harus ditetapkan secara independen oleh internal Pertamina. Owner estimate atau OE. Maaf, boleh bisa diulang, Bapak? Ini dalam pengadaan ya ada istilah owner estimate atau OE. Tadi saudara saksi menyatakan atas pertanyaan jaksa penuntut umum bahwa OE itu harus ditentukan secara independen oleh internal Pertamina, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak lain. Pada saat pengadaan, baik itu kontrak dan sebagainya, tidak ada intervensi dari pihak lain. Tidak intervensi. Kalau Pertamina meminta pendapat atau kajian dari lembaga independen, boleh tidak? Boleh, karena itu masuk di dalam prinsip GCG. Ya. Jadi prinsip GCG itu memang kita harus meminta kepada ahlinya, gitu.
Ya, artinya itu boleh. Jika berarti. internal dirasa tidak memiliki kemampuan, maka tadi mungkin bisa dibedakan Bapak, intervensi di sini adalah mengatur, tetapi ini adalah meminta masukan dari pihak independen yang kompeten. Jadi itu lazim ya. Betul. Baik. Yang kedua, mengenai vendor list. Vendor list ini tadi dalam kasus secara umum harus dipenuhi sebelum ada penetapan vendor. Secara umum demikian. Apa ada pengecualian dalam hal-hal tertentu? Ada suatu perjanjian bahwa nanti boleh dipenuhi ya setelah penunjukan, tetapi efektif penunjukan itu setelah dipenuhinya syarat vendor list. Saya tidak mengetahui tentang hal tersebut, jadi karena saya juga tidak membaca aturan tentang itu. Tapi aturan umumnya boleh nggak atau harus mutlak ini? Harus ada vendor list. Kalau vendor list tidak ada, tidak bisa. Saya tidak bisa berpendapat, Bapak, tetapi setiap regulasi, kembali lagi kalau Pertamina itu ada tiga senario, regular, alternatif, emergency. Barangkali di situasi tertentu yang memang memerlukan keputusan cepat, itu secara, ini saya tidak boleh berpendapat sebetulnya ya, tetapi tadi senario RAE ini kita lakukan dengan baik agar menjaga ketahanan energi. Jadi perlu dilihat sebetulnya di dalam ketentuan itu apakah ada exit clause atau tidak, Bapak. Ya justru itu saya tanya, apakah itu mutlak tidak boleh tidak atau ada exit clause-nya? Saya belum pernah lihat ketentuan itu di ketentuan pengadaan di Pertamina. Ya. Tapi ada exit clause kalau dalam hal-hal tertentu ketika tidak ada jalan itu dimungkinkan. Saya kurang tahu, Bapak. Kurang tahu. Baik, tidak apa-apa. Sekarang tadi saudara sampaikan bahwa pengadaan tangki itu ada dalam rencana jangka panjang Pertamina, betul ya? Mohon maaf, saya belum pernah cek sebetulnya karena kalau penyewaan itu kan tidak masuk di investasi. Yang ada di dalam rencana investasi itu adalah kalau Pertamina yang membangun. Nah, tadi saya hanya mengkonfirmasi keterangan saudara ketika jaksa menanyakan apakah ada dalam RJPP Pertamina pengadaan untuk tangki, apakah sewa atau investasi itu urusan lain, apa ada? Enggak. Saya belum pernah melihat dan belum mengecek karena itu kan 2014 sebelum saya, Pak. Tetapi yang biasanya kita masukkan adalah anggaran investasi, CAPEX, Pak. Iya. Di CAPEX. Tidak ada penyewaan. Penyewaan itu masuk kategorinya operasional ya, Bapak. Operasional. Baik, saya kira. Cukup? Ya. Pas 1 jam. Pas. Pak Sigit ada pertanyaan? Silakan. Terkait Ibu optimasi hilir ya. Saudara tadi menyatakan bahwa tidak ikut rapat OHA ya. Ibu, optimasi iya, optimasi hilir ya. Iya, Bapak. Nah, terhadap hasil optimasi hilir itu apakah dilaporkan ke saudara selaku direktur utama? Sesuai dengan tidak. tupoksinya? Tidak, Yang Mulia. Dilaporkan. Terhadap laporan optimasi hilir yang tadi bicara tentang arus minyak, bicara tentang ekspor impor, itu apa namanya? Apakah saudara diberi kewenangan untuk memberikan evaluasi atau menanggapi terhadap hasil OHA tadi? Tidak ada laporan dan tidak pernah ada permintaan untuk mengevaluasi tentang penyewaan ini. Diminta atau tidak diminta? Kalau saudara nilai bahwa itu kurang sesuai lah katakanlah, saudara kemudian men-challenge atau memberikan tanggapan itu. Iya. Atau menurut saudara itu sudah benar gitu? Maaf. Jadi
Karena Rapat OA itu. ya Kalau saudara tidak menanggapi, apa udah anggap benar itu menurut saudara? laporan tentang penyewaan OTM ini kan tidak pernah disampaikan atau diangkat ke rapat direksi holding, sehingga memang saya tidak mengetahui secara detail karena kan tidak semua masalah itu diangkat dan dibahas dan juga perlu diputuskan di rapat holding. Jadi kita mengatur keputusan atau kewenangan itu berdasarkan anggaran dasar dari holding dan subholding yang mulia. Ya, tadi kalau untuk apa namanya, saudara kan nanti menerangkan bahwa ini hasil OH mengenai ada apa namanya bahwa buko tadi apa banyu urip itu memang apa namanya harus karena tidak serap harus diekspor. Nah, saudara mendapat laporan itu di fungsi apa, Bu? Ya, itu Dari di fungsi apa? rapat di rapat direksi yang disampaikan oleh direksi KPI, rapat direksi holding yang sifatnya adalah konsultasi. Siapa, Jadi Bu? Ya, nggak usah Pak panjang-panjang, lebar Yoki aja. yang mempresentasikan Langsung pada saja siapa itu? Direksinya siapa namanya? Pak Yoki, Bapak, Dan satu lagi siapa? Di bagian ini ada itu. yang presentasi Pak Yoki seingat saya yang mulia. Tanggal 13 Saudara mendapat Oktober. laporan dari Pak Yongki. Seperti itu ya. Oke. Terkait dengan apa? Kompensasi, Bu, gimana anunya apa? Mekanisme kompensasi atau subsidi? Oh, kompensasi atau subsidi. Jadi Apakah pemerintah itu juga sebelumnya juga dibahas di OH juga? tidak, Pak. Karena ini kaitannya nanti dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM untuk penggantiannya. Saudara tahu nggak mekanismenya gimana berapa sih angkanya sehingga Pertamina mendapatkan apa subsidi atau apa namanya tadi istilahnya itu ya? Yang saya ketahui, Ya. regulasi yang digunakan adalah yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM, di mana Kementerian SDM menetapkan harga dasar, kemudian harga perolehan, dan juga harga jual eceran. Jadi selisih antara harga dasar dengan HJE itulah yang subsidi atau kompensasi yang mulia. Rumusnya itu ya. Betul. Kemudian terkait blending, Bu. Apakah boleh dilakukan blending ya, campuran sehingga salah blending antara RON 88 ke RON gabung RON 92 muncul RON 90. Itu dimungkinkan atau diatur nggak di dari Pertamina itu? Dari campur itu. Tidak ada aturan. Dan ada Ya. APS-nya tidak? Saya tidak mengetahui secara detail yang mulia mengenai itu. Tidak mengetahui tapi wajib tahu apa tidak? Wajib tahu nggak sebagai dirut? Produk itu di kilang dan di kilang memang pasti dilakukan pencampuran ya yang Iya. mulia. Jadi yang kita holding ketahui adalah bagaimana menjalankan fungsi PSO dan juga mendapatkan subsidi dan kompensasi sesuai dengan aturan. Nah, itu yang mulia. ya, itu terakhir. Tapi terkait dengan blending tadi tidak ada artinya, tidak terlaporkan Iya yang mulia. di PPN ya, Bu ya? Betul. Nggak ada laporan dari Dirut PPN, Pak Rifa, terkait blending bahwa harus dilakukan itu? Ke Tidak saudara? ada yang mulia. Nah, terkait dengan apa namanya itu blending ya. Cukup. Kira cukup ya keterangan saksi. Ada barang bukti yang mau diperlihatkan, Pak penuntut umum? Tidak ada untuk saksi ini? Atau sekalian dengan yang nanti? Sekalian dengan yang nanti. Betul Ibu sudah checklist barang bukti yang diperlihatkan? Apakah sudah dibenarkan itu? Belum, tadi saya belum diberikan checklistnya. Nah, coba dilihatkan. Kalau begitu dilihatkan sini. Silakan. Ya, Untuk silakan. saksi ini nggak ada, Bu. Hah? Untuk saksi ini nggak ada. Untuk saksi ini tidak ada barang bukti. Gitu ya? Tidak ada ya. Baik.
Baik, karena sudah cukup ya tanggapan dari para terdakwa. Untuk Pak Agus, tanggapan terhadap keterangan saksi, ada keberatan, saudara? Tidak ada yang mulia. Pak Sani? Tidak ada. Pak Yogi? Tidak ada ya. Kemudian Pak Dimas? Tidak ada yang mulia. Pak Gading? Tidak ada. Pak Keri? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Terima kasih saksi ya telah memberikan Sama-sama, keterangan tersebut. Yang mulia. Silakan bisa duduk di belakang atau bisa kembali ke pekerjaan. Silakan. Terima kasih. Ya. Baik. Untuk selanjutnya berarti yang sudah tidak ada berarti Pak Keri dan kawan-kawan bisa meninggalkan persidangan berarti ya. Tinggal kita tunda berarti gitu ya.